Di perbukitan yang diselimuti kabut di Jawa Barat, Indonesia, terdapat sebuah situs yang sekilas tampak seperti bukit biasa di antara banyak bukit lainnya. Namun, apa yang ada di balik lanskap yang sederhana ini jauh dari kata biasa. Jika kita percaya pada teori kontroversial Dani Hilman Natawijaya, kisah Natawijaya dan pencariannya untuk mengungkap misteri Gunung Padang memadukan sains, misteri, dan sentuhan luar angkasa yang mengundang kita untuk merenungkan batas pengetahuan manusia dan kemungkinan bahwa kita mungkin tidak sendirian di kosmos. Pada awal tahun 2000-an, Dani Hilman Natawijaya, seorang geolog Indonesia yang disegani dengan hasrat untuk mengungkap rahasia bumi, mendapati dirinya semakin tertarik pada Gunung Padang, sebuah situs megalitik yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selama berabad-abad, penduduk setempat telah mengakui situs ini sebagai tempat yang memiliki makna spiritual, rumah bagi batu-batu kuno yang tersusun dalam pola yang aneh. Namun, bagi orang yang tidak terlatih, tempat ini tampak tidak lebih dari sekedar bukit alami yang dihiasi bebatuan. Namun, Natawijaya melihat sesuatu yang lebih. Terlatih membaca bahasa bumi, lapisan-lapisannya, pergeserannya, formasinya. Ia menduga bahwa bukit itu sama sekali bukan formasi alami. Intuisi ilmiahnya membuat percaya bahwa struktur buatan di bawah permukaan rumput itu adalah sesuatu yang kuno dan misterius. Namun, saat ia mulai menggali lebih dalam, baik secara kiasan maupun harfiah, ia menemukan bukan hanya batu-batuan, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan yang akan menantang dasar-dasar dari apa yang kita ketahui tentang sejarah manusia. Saat Natawijaya dan timnya melakukan survei dan penggalian, mereka menemukan bukti yang mendukung dugaan awalnya. Batu-batu di Gunung Padang tidak tersebar secara acak, tetapi susun sedemikian rupa sehingga menunjukkan adanya konstruksi yang disengaja. Selain itu, semakin dalam mereka menggali, semakin mereka menyadari bahwa ini bukanlah bangunan biasa. Skala situs ini sangat mencengangkan, meliputi area seluas 25 hektar dengan lapisan-lapisan batu yang membentang jauh di bawah permukaan. Natawijaya mengajukan teori radikal. Gunung Padang bukanlah sebuah bukit, melainkan sebuah piramida. Mungkin yang tertua dan terbesar yang pernah ditemukan. Menurut penelitiannya, struktur itu mungkin sudah ada sejak lebih dari 20.000 tahun yang lalu, mendahului piramida Mesir dan zigurat Mesopotamia selama ribuan tahun. Namun yang benar-benar membedakan teorinya adalah sarannya bahwa piramida itu mungkin tidak dibangun oleh manusia saja. Sebaliknya, Natawijaya mengisyaratkan bahwa makhluk luar angkasa mungkin berperan dalam pembangunannya. Klaim yang berani ini berakar pada kompleksitas arsitektur situs tersebut. Batu-batu tersebut disejajarkan dengan presisi yang luar biasa terhadap benda-benda angkasa dan teknik rekayasanya terlalu maju untuk peradaban manapun yang dikenal pada masa itu. Natawijaya berpendapat bahwa pengetahuan dan teknologi tersebut mungkin berada di luar kemampuan manusia purba, sehingga menimbulkan pertanyaan yang menggoda. Mungkinkah kita dapat membangun dari makhluk yang bukan dari dunia ini? Tidak mengherankan, teori Natawijaya memicu perdebatan dan kontroversi yang meluas. Komunitas ilmiah tidak dikenal karena menerima ide-ide yang menyimpang terlalu jauh dari norma-norma yang berlaku. Bagi banyak orang, gagasan tentang piramida yang dibantu alien di Indonesia terlalu berlebihan. Para skeptis dengan cepat mencap gagasan Natawijaya ini sebagai pseudoscience. Mereka berpendapat bahwa interpretasinya terhadap data tersebut bersifat spekulatif dan tidak ada bukti yang kuat yang mendukung keterlibatan makhluk luar angkasa. Beberapa bahkan berpendapat bahwa proses geologi alami, bukan konstruksi kuno, dapat menjelaskan fitur tersebut. Kendati mendapat kritik, Natawijaya tetap tidak gentar. Ia tahu bahwa menantang narasi yang sudah mapan seringkali mengundang skeptisisme, tetapi ia yakin akan pentingnya mengajukan pertanyaan yang berani. Lagi pula, banyak penemuan ilmiah yang paling signifikan yang berasal dari mereka yang berani mempertanyakan status quo. Untuk benar-benar menghargai besarnya klaim Natawijaya, penting untuk menyelidiki bukti yang telah ia dan timnya temukan di Gunung Padang. Salah satu bukti yang paling meyakinkan adalah stratigrafi situs tersebut, lapisan material di bawah permukaan. Saat mereka menggali lebih dalam,
tim menemukan bahwa susunan batu berlanjut jauh di bawah apa yang sebelumnya telah dieksplorasi, yang menunjukkan bahwa struktur tersebut bukan hanya monumen di permukaan, tetapi kompleks yang sangat besar dan berlapis-lapis. Penanggalan radiokarbon pada bahan organik di dalam lapisan ini memberikan hasil yang mencengangkan dengan beberapa sampel berusia lebih dari 20.000 tahun. Ini menjadikan Gunung Padang sebagai piramida tertua yang diketahui dan salah satu bangunan tertua buatan manusia di bumi. Implikasi ini sangat mendalam karena menantang pemahaman kita tentang garis waktu peradaban manusia dan menunjukkan bahwa masyarakat maju mungkin telah ada jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Aspek menarik lainnya dari situs ini adalah keselarasannya dengan bintang-bintang. Tim Nata Wijaya menemukan bahwa batu-batu tersebut disusun agar sejajar dengan benda-benda langit tertentu, mirip dengan bangunan kuno lainnya seperti Stonehenge dan piramida besar Giza. Keselarasan ini menimbulkan pertanyaan tentang pengetahuan dan kemampuan para pembangunnya, siapapun mereka. Mungkin manusia purba memiliki pengetahuan astronomi yang canggih seperti itu, atau mungkinkah mereka mendapat bimbingan dari peradaban yang lebih maju, mungkin dari luar planet kita. Kita harus mempertimbangkan orang di balik teori tersebut untuk memahami mengapa Dani Hilman Natawijaya telah mengejar jalur penyelidikan yang kontroversial ini dengan begitu gigih. Natawijaya bukanlah seorang ahli teori pinggiran yang mencari perhatian. Ia adalah seorang geolog yang sangat disegani dengan pengalaman puluhan tahun, telah memperoleh gelar PhD dan California Institute of Technology, dan berkontribusi pada banyak makalah ilmiah. Ketertarikannya pada Gunung Padang tidak didorong oleh keinginan untuk mempromosikan ide-ide sensasional, tetapi oleh rasa ingin tahu yang tulus dan komitmen untuk mengungkap kebenaran kemanapun ia akan membawa. Dalam wawancara, Natawijaya sering berbicara tentang penolakan yang ia hadapi dari komunitas akademis. Rekan-rekannya memperingatkannya bahwa mengejar teori yang aneh seperti itu dapat mencoreng reputasinya. Namun bagi Natawijaya, mengajar ilmu pengetahuan lebih penting daripada penghargaan profesional. Ia percaya bahwa komunitas ilmiah memiliki tugas untuk menyelidiki hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dan tetap terbuka terhadap ide-ide baru, bahkan yang menantang keyakinan yang dianut secara mendalam. Pencarian pribadi ini telah membawanya ke ambang isolasi akademis. Namun hal itu juga telah menjadikannya pahlawan bagi mereka yang tidak percaya bahwa sains harus terlalu sering mengabaikan ide-ide yang tidak konvensional tanpa pertimbangan yang tepat. Kisah Natawijaya adalah kisah tentang kegigihan, keberanian intelektual, dan kemauan untuk mengikuti bukti kemanapun bukti itu mengarah. Jika teori Natawijaya tentang Gunung Padang terbukti benar, implikasinya terhadap pemahaman kita tentang sejarah manusia sungguh mengejutkan. Gagasan bahwa peradaban maju mungkin telah ada lebih dari 20.000 tahun yang lalu akan mengubah garis waktu perkembangan manusia saat ini. Hal itu akan menunjukkan bahwa asal-usul peradaban jauh lebih tua dan lebih kompleks daripada yang kita yakini saat ini. Selain itu, kemungkinan keterlibatan makhluk luar angkasa dalam membangun struktur semacam itu akan memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali tempat kita di alam semesta ini. Apakah kita memang sendirian, atau apakah kita telah dikunjungi dan mungkin bahkan dibantu oleh makhluk dari dunia lain? Pertanyaan-pertanyaan ini yang dulunya merupakan ranah fiksi ilmiah, kini sedang diperdebatkan dalam konteks penemuan arkeologi mendasar. Karya Natawijaya di Gunung Padang juga menyoroti pentingnya penelitian interdisipliner untuk memahami situs tersebut secara menyeluruh. Seseorang harus memanfaatkan pengetahuan dari geologi, arkeologi, astronomi, dan bahkan mitologi. Ini adalah pengingat bahwa pencarian pengetahuan seringkali mengharuskan kita untuk melangkah keluar dari batasan disiplin ilmu kita dan mempertimbangkan perspektif yang mungkin awalnya tampak asing atau bahkan tidak masuk akal sama sekali. Meskipun bukti-bukti menarik dan narasi meyakinkan yang dibangun oleh Natawijaya, teorinya belum diterima secara luas. Banyak arkeolog, geolog, dan sejarawan terus menepis gagasan bahwa Gunung Padang adalah piramida buatan, apalagi yang dibangun dengan bantuan makhluk luar angkasa. Para kritikus berpendapat bahwa proses geologi alami seperti aktivitas gunung berapi dan erosi dapat menjelaskan fitur-fitur situs tersebut.
Mereka berpendapat bahwa interpretasi Natawijaya terhadap data tersebut bias oleh keyakinannya yang terbentuk sebelumnya dan bahwa ia belum memberikan bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya yang luar biasa itu. Perdebatan tentang Gunung Padang melambangkan ketegangan yang lebih besar luas dalam komunitas ilmiah. Pergulatan antara mempertahankan standar bukti yang ketat dan tetap terbuka terhadap ide-ide baru dan tidak konvensional. Kritikus Natawijaya berpendapat bahwa teorinya kurang memiliki dukungan empiris dan tidak boleh dianggap serius. Pada saat yang sama, para pendukungnya percaya bahwa karyanya merupakan tantangan yang berani dan perlu bagi narasi arus utama. Hingga kini, misteri Gunung Padang masih belum terpecahkan. Penggalian terus berlanjut dan Natawijaya beserta timnya bertekad untuk mengungkapkan lebih banyak bukti yang mungkin dapat menjelaskan sifat asli situs tersebut. Terlepas dari apakah teori mereka terbukti atau tidak, situs tersebut tetap menjadi yang memiliki makna sejarah dan budaya yang sangat besar. Bagi Natawijaya, perjalanannya masih jauh dari selesai. Ia terus menganjurkan pendekatan yang lebih terbuka kepada arkeologi dan sejarah yang tidak malu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit atau mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak konvensional. Karyanya di Gunung Padang merupakan bukti kekuatan rasa ingin tahu dan pentingnya ketekunan dalam menghadapi skeptisisme. Kisah Dani Hilman Natawijaya dan teori piramida alien memikat imajinasi dan menantang pemahaman kita tentang dunia. Kisah ini adalah kisah seorang ilmuwan yang berani mempertanyakan narasi sejarah yang diterima dengan melakukannya, membuka dunia kemungkinan yang belum pernah dipertimbangkan oleh banyak dari kita sebelumnya. Terlepas dari benar atau tidaknya teori Natawijaya tentang Gunung Padang, karyanya telah memberikan dampak yang signifikan. Karyanya telah memicu perdebatan, menggugah rasa ingin tahu, dan mengingatkan kita bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang masa lalu kita. Pada akhirnya, mengejar ilmu pengetahuan bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi merangkul misteri yang membuat hidup menjadi sangat menarik.